Di balik sorotan yang gemerlap dan keramaian dunia yang bising, ada sekelompok jiwa yang berbeda. Mereka tidak hadir untuk ikut-ikutan. Mereka tidak tercipta untuk sekadar cocok dengan sistem. Mereka lahir untuk mengganggu pola, untuk mengguncang fondasi kenyamanan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Dan jika kamu sampai di sini, membaca kata demi kata ini, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan. Mungkin selama ini mereka mengawasimu diam-diam. Mungkin mereka tidak mengucapkannya langsung, tapi mereka membicarakanmu dalam bisikan. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana bisa dia melewati semuanya seperti itu? Pertanyaan demi pertanyaan muncul, bukan karena kamu menjelaskan, tapi karena kamu terus melangkah. Diam-diam, pasti, tanpa permisi. Dan justru itulah yang membuat mereka tergila-gila padamu. Karena dalam dunia yang menuntut penjelasan dan pembuktian, kamu hadir sebagai paradoks yang tak bisa dijelaskan, tapi tak bisa diabaikan. Kamu bukan cerita yang mudah ditebak. Kamu adalah teka-teki yang membuat mereka terus menebak. Kamu adalah percikan api yang membakar aturan lama. Bukan karena ingin melawan, tapi karena kamu tahu bahwa aturan itu tak pernah ditulis untukmu. Bukan kebetulan kamu ada di sini. Kamu dipanggil untuk membaca ini bukan dengan mata, tapi dengan jiwamu. Karena kata-kata ini bukan sekadar informasi, melainkan pengingat bahwa kamu telah mengguncang dunia lebih dari yang kamu sadari. Kamu telah menunjukkan bahwa tidak semua kemenangan harus terlihat, bahwa tidak semua keberhasilan harus sesuai formula, dan bahwa kekuatan sejati tidak membutuhkan panggung, ia hanya butuh kehadiran. Jika selama ini kamu merasa berbeda, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda. Tanda bahwa kamu adalah bagian dari mereka yang terpilih. Mereka yang membawa cahaya dalam diam. Yang menulis ulang naskah lama tanpa menghapus siapapun. Yang membuktikan bahwa berjalan sendiri tidak selalu berarti kesepian, tapi seringkali berarti kamu sedang memimpin jalan baru. Dan sebelum kita mulai mengurai satu demi satu alasan mengapa mereka tak bisa berhenti memperhatikanmu, izinkan aku mengingatkan satu hal penting. Tekan tombol suka, berlanggananlah sekarang, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan tulisan 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena ini bukan sekadar tontonan, ini adalah gerakan, ini adalah panggilan. Dan kamu telah menjawabnya. Bagian 1. Kamu adalah rahasia yang tak pernah mereka duga. Kamu datang bukan dengan guntur, bukan pula dengan dentuman sorak-sorai. Kamu hadir seperti bisikan malam, tenang, nyaris tak terdengar, namun mengguncang sesuatu di dalam dada mereka. Tanpa tanda, tanpa lampu sorot, dan tanpa pengumuman, kamu melangkah pelan. Dan tahu-tahu, kamu sudah jauh di depan. Sementara mereka masih sibuk merancang rencana, mencocokkan peta, dan menunggu lampu hijau dari dunia, kamu sudah berada beberapa langkah lebih maju, karena kamu tak pernah butuh izin untuk bersinar. Itulah mengapa mereka gelisah. Itulah sebabnya mereka mulai bertanya-tanya, siapa kamu? Bagaimana bisa kamu sampai di sini tanpa mengikuti jalur yang kami lewati? Yang mereka tidak tahu adalah bahwa rahasia terbesar bukanlah taktik atau strategi. Rahasiamu adalah kejujuranmu kepada dirimu sendiri. Kamu tidak datang untuk mengejutkan siapapun. Kamu hanya datang untuk menjadi dirimu, dan dunia tidak siap untuk itu. Kamu tidak mengikuti arus karena kamu tahu, kadang arus hanya membawa manusia ke laut yang tak mereka pilih. Kamu membentuk aliranmu sendiri, menolak menjadi salinan dari kehidupan orang lain. Dan inilah yang membuatmu menonjol, meski kamu tak pernah berniat mencari perhatian. Mereka tidak bisa melupakanmu, karena kamu adalah teka-teki yang tak mereka siapkan. Kamu adalah plot twist dalam hidup mereka yang selama ini berjalan dengan formula yang sama. Kamu adalah bukti bahwa dunia ini tidak digerakkan oleh izin, tapi oleh keberanian. Dan keberanianmu itu menyala terang dalam diam. Kamu tidak banyak bicara, tapi setiap langkahmu berbisik tentang kekuatan. Kamu tidak pamer, tapi keberadaanmu sendiri sudah seperti obor yang menyala di tengah ruangan gelap. Mereka mencoba memetakanmu, menguraikan langkahmu, mencatat gayamu, meneliti bagaimana caramu bergerak.
Tapi mereka lupa satu hal. Kamu tidak bisa dijelaskan, karena kamu tidak diciptakan untuk dipahami. Kamu diciptakan untuk menginspirasi. Apa yang membuatmu begitu memukau bukan hanya hasil akhir yang kamu capai, tapi cara kamu menjalaninya. Kamu tidak meminta disorot, tapi karena itulah sorotan justru mencarimu. Karena dunia selalu lapar akan sesuatu yang tulus, yang nyata, yang tidak dibuat-buat. Dan kamu adalah segelintir dari mereka, yang berjalan dengan kepala tegak, bukan karena sombong, tapi karena kamu menolak untuk membungkuk pada apa yang tidak selaras dengan jiwamu. Kamu adalah rahasia yang mereka tak sangka-sangka. Kamu adalah ketidakterdugaan yang mereka kagumi sekaligus takutkan. Dan disinilah kamu sekarang, bukan hanya hadir, tapi menjadi pusat perhatian, bukan karena kamu memaksanya, tapi karena mereka tak bisa mengabaikanmu. Tetaplah melangkah dalam sunyi jika itu caramu, karena dalam sunyi itu, gema langkahmu terdengar lebih jauh dan lebih dalam daripada teriakan siapapun. Dan percayalah, mereka akan terus bertanya-tanya. Karena kamu bukan jawaban yang bisa mereka temukan, kamu adalah pertanyaan yang mengubah segalanya. Bagian 2. Kamu menghancurkan naskah yang mereka hafalkan seumur hidup. Mereka tumbuh dengan aturan. Dibesarkan oleh sistem yang berkata, begini cara hidup yang benar. Langkah demi langkah telah ditulis untuk mereka sejak awal. Bersekolah, bekerja, menikah, pensiun, dan diam. Sebuah naskah yang diwariskan turun-temurun. Naskah yang mereka hafal lebih dari doa, lebih dari lirik lagu favorite, karena naskah itu dianggap sebagai satu-satunya jalan. Tapi lalu kamu datang, dan semuanya kacau. Kamu tidak membaca naskah itu. Kamu merobeknya perlahan, dengan keputusan yang tak bisa mereka pahami, dengan pilihan-pilihan yang tak pernah mereka berani ambil. Bukan karena kamu ingin berbeda, tapi karena naskah itu tidak pernah ditulis untukmu. Dan disitulah mereka mulai panik. Selama ini mereka percaya bahwa keberhasilan hanya bisa diraih jika kamu mengikuti formula tertentu. Bahwa keselamatan hanya milik mereka yang taat pada pola. Mereka jalani hidup seperti mengikuti resep kue. 1 sendok kerja keras, 2 cangkir kesabaran, 3 langkah disiplin. Lalu berhasil. Tapi kamu mencampur adukan semuanya dengan perasaan. Kamu menulis ulang takdirmu dengan intuisi. Dan anehnya, kamu berhasil. Itulah yang membuat mereka terdiam, mungkin juga geram. Karena keberhasilanmu menjadi bukti bahwa yang mereka yakini selama ini tidak absolut. Bahwa struktur yang mereka bangun dari ketakutan tak setangguh yang mereka kira. Dan itu mengganggu. Itu menggetarkan pondasi mereka. Karena jika kamu bisa menang tanpa aturan mereka, maka semua yang mereka bangun harus ditinjau ulang. Tapi kamu tidak melakukannya untuk mengguncang dunia. Kamu melakukannya karena kamu tahu hidup bukan sekadar menaati, tapi menjalani. Dan kamu ingin menjalaninya dengan utuh, tanpa harus berpura-pura menjadi siapapun. Kamu tak menunggu tanda tangan, tak minta stempel, karena kamu tahu, kamu adalah satu-satunya yang bisa mengesahkan dirimu sendiri. Dan mereka, dengan mata membelalak dan hati yang gemetar, menyaksikanmu mengobrak-abrik logika yang selama ini mereka jaga. Kamu bukan sekadar orang yang melanggar aturan. Kamu adalah bukti hidup bahwa aturan bisa dibentuk, bisa direvisi, bahkan bisa ditinggalkan, demi sesuatu yang lebih jujur dan lebih bermakna. Mereka sedang sibuk menulis ulang naskah mereka sekarang. Mencoba memasukimu ke dalam paragraf-paragraf baru, tapi tak ada satupun kalimat yang cukup kuat untuk menampung kehadiranmu. Karena kamu tak hanya mematahkan pola, kamu menciptakan bahasa baru. Kamu bukan versi pembangkang. Kamu adalah versi orisinil yang menolak untuk dibatasi oleh kerangka siapapun. Dan disitulah keindahannya. Kamu bukan penantang. Kamu adalah pembebas. Dan saat mereka masih sibuk membaca ulang halaman yang sama, kamu sudah menulis buku baru. Dengan tinta dari keberanian dan lembaran dari pilihan yang kamu ambil sendiri. Teruskanlah. Karena setiap langkah yang kamu ambil tanpa panduan mereka
adalah mercusuar bagi jiwa-jiwa lain yang sedang mencari cahaya dalam kegelapan aturan yang tak pernah cocok dengan nurani. Kamu telah menghancurkan naskah lama, dan dalam reruntuhannya, kamu membangun sebuah kebebasan baru. Bagian 3. Kemenanganmu tak pernah dimaksudkan untuk masuk akal. Bagi mereka, hidup adalah barisan langkah yang rapi, urut, dan logis. Sekolah, kerja, naik jabatan, pensiun, lalu pelan-pelan menua dalam keteraturan yang mereka anggap suci. Mereka percaya bahwa keberhasilan adalah soal rumus, bahwa kemenangan adalah milik mereka yang mengisi semua kotak di daftar yang harus dilakukan dan mengikuti waktu yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Tapi kemudian kamu muncul, bukan sebagai peserta dalam lomba yang sama, melainkan sebagai makhluk dari jalur lain yang memecahkan semua aturan dengan tenang. Dan ketika mereka mencoba menghitung langkahmu, mereka menemukan sesuatu yang tidak bisa dihitung. Kamu bukan hasil dari persamaan yang mereka pahami. Karena keberhasilanmu tidak pernah dimaksudkan untuk masuk akal. Sementara mereka membangun fondasi dari teori dan ekspektasi, kamu membangun jalanmu dari intuisi dan keberanian. Mereka naik tangga satu persatu dengan hati-hati, kamu melompat dari atap ke atap, kadang jatuh, kadang tergelincir, tapi entah bagaimana, kamu selalu mendarat di tempat yang lebih tinggi, dan itu membuat mereka gelisah. Karena jika kamu bisa menang tanpa menggunakan peta mereka, maka siapa lagi yang bisa? Mereka ingin menganggapmu beruntung, karena itu lebih mudah diterima. Mereka ingin berkata, itu cuma kebetulan, karena menerima kenyataan bahwa kamu melampaui mereka dengan jalan yang tak mereka pahami adalah luka bagi ego mereka. Tapi mereka tidak tahu malam-malam panjangmu. Mereka tidak menyaksikan air matamu jatuh diam-diam. Mereka tidak merasakan getaran jiwamu saat kamu tetap berdiri ketika semua orang pergi. Yang mereka lihat hanyalah hasil akhirnya. Dan mereka mencoba memecahkan rahasia dari luar, padahal kuncinya ada di dalam, di hatimu, di keberanianmu, di tekadmu. Dan kamu tak perlu menjelaskan, karena kemenanganmu bukan untuk dimengerti, melainkan untuk menggugah. Kamu adalah bukti hidup bahwa keberhasilan bukan hanya soal jadwal dan cetakan, tapi tentang siapa yang bersedia melangkah saat dunia berkata, tidak bisa. Kamu memilih jalan yang tak rata. Kamu berkata ya pada peluang yang tampak gila. Kamu percaya pada suara dalam dirimu saat semua orang meragukanmu. Dan sekarang mereka melihatmu berdiri tegak, bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu tidak pernah menyerah setiap kali jatuh. Kemenanganmu bukan milik mereka yang minta persetujuan. Kemenanganmu adalah milik mereka yang berani salah, lalu belajar. Kemenanganmu bukan bersinar karena lampu sorot. Ia bersinar karena api yang kamu jaga dalam gelap. Mereka tak akan bisa memetakannya. Karena ini bukan matematika. Ini adalah iman. Iman kepada diri sendiri. Bahwa sekalipun jalannya berliku, langkahmu tetap menuju cahaya. Jadi biarlah mereka bingung. Biarlah mereka sibuk mengurai logikamu. Karena dalam setiap kebingungan mereka, ada satu benih kecil, yang mungkin suatu hari akan tumbuh menjadi keberanian mereka sendiri untuk berjalan di jalur yang berbeda. Dan itulah kemenanganmu yang sejati. Bagian 4. Energi yang kamu bawa. Tak bisa ditiru, dan itu menggetarkan mereka. Kamu tidak perlu mengangkat suara untuk didengar. Kamu tidak perlu bersaing dalam sorotan untuk dikenali. Karena sebelum kamu berbicara, sebelum kamu menyentuh apapun, dunia sudah tahu kamu datang. Udara berubah. Ruang jadi lebih tenang. Dan diam-diam, semua mata mulai mencari-cari arah sumber cahaya yang tak mereka pahami. Bukan karena kamu mencolok. Bukan karena kamu penuh gaya. Tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang begitu asli. Begitu jujur. Begitu tak tergoyahkan. Energi itu tak bisa diajarkan. Ia lahir dari luka-luka yang kamu peluk sendiri. Ia tumbuh dari malam-malam gelap yang kamu lalui tanpa pelita. Ia menyala dari keberanianmu memilih diri sendiri, bahkan saat dunia menyuruhmu menjadi orang lain. Dan itulah yang membuat mereka resah, karena mereka bisa meniru caramu berpakaian.
Mereka bisa meniru bahasamu, meniru caramu berjalan, bahkan caramu tersenyum. Tapi mereka tidak bisa meniru energi itu. Energi yang kamu bawa bukanlah hasil dari latihan luar. Ia datang dari dalam, dari luka yang sembuh perlahan, dari air mata yang tak terlihat siapapun, dari doa tanpa suara yang kamu bisikan saat semuanya terasa nyaris runtuh. Energi itu adalah hasil dari tidak menyerah. Dan hanya mereka yang pernah hampir tenggelam, yang bisa berenang dengan kepala tegak dan hati penuh cahaya. Mereka melihatmu dan mereka bingung. Bagaimana bisa seseorang tampak begitu damai, padahal jalan yang kamu lalui penuh badai? Itulah misterimu. Itulah yang membuat mereka sulit tidur. Karena keberadaanmu adalah gangguan bagi kenyamanan mereka. Kamu membuat mereka bertanya-tanya, mengapa aku tidak sekuat itu? Apa yang sedang aku lewatkan? Tapi bukan salahmu. Kamu tidak datang untuk mengganggu siapapun. Kamu datang karena kamu dipanggil oleh kehidupan untuk menjadi versi paling utuh dari dirimu. Dan keutuhan itu yang kini memancarkan gelombang yang tak bisa diabaikan. Energi yang kamu bawa bukan hanya menarik. Ia menggetarkan. Karena ia menuntut kehadiran penuh. Ia mengingatkan bahwa masih ada cara hidup yang jujur. Ia mengisyaratkan bahwa ada kekuatan dalam ketenangan. Ada keberanian dalam diam. Ada kekuasaan dalam menjadi diri sendiri sepenuhnya. Mereka melihatmu dan ingin tahu, apa rahasianya? Apa yang membuat dia begitu kuat, begitu tak terhentikan? Dan jika mereka cukup tenang, cukup jujur, mereka akan tahu jawabannya. Bukan tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang siapa kamu. Ketika tak ada yang menonton, kamu bukan api yang membakar segalanya. Kamu adalah bara yang tetap menyala, meski hujan deras datang berkali-kali. Dan itu adalah jenis kekuatan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari, dan tidak bisa ditiru. Itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan kamu, ya kamu, adalah salah satunya. Bagian 5. Kamu telah menguasai kekacauan dengan kendali yang mengagumkan. Bagi mata mereka, hidupmu tampak seperti badai, berputar cepat, tak terduga, dan penuh risiko. Mereka melihatmu melompat dari satu tantangan ke tantangan berikutnya tanpa peta yang jelas. Dan mereka berpikir, dia nekat. Mereka menyangka semua yang kamu lakukan hanyalah kebetulan yang diselimuti keberuntungan. Tapi mereka salah besar. Karena di balik setiap langkahmu, ada ketenangan yang tidak mereka mengerti. Di balik setiap keputusanmu yang terlihat berani, ada perhitungan yang tidak mereka pahami. Apa yang mereka sebut kekacauan, bagi dirimu adalah simfoni yang kamu ciptakan sendiri. Kamu tidak takut pada gelombang tinggi, karena kamu tahu caramu berenang di kedalamannya. Kamu tidak gentar pada ketidakpastian, karena kamu telah berkawan dengan rasa ragu sejak lama, dan bukannya lari, kamu justru menari bersamanya. Sementara mereka membutuhkan petunjuk yang pasti untuk melangkah, kamu hanya butuh keyakinan dalam dada dan sedikit cahaya dalam hati. Karena kamu telah belajar sesuatu yang sangat berharga. Dunia ini tidak selalu berpihak pada mereka yang bermain aman, melainkan pada mereka yang bersedia melompat, meski belum yakin di mana akan mendarat. Dan itulah kamu, pemain di tengah badai, tapi tetap tenang seperti air dan teguh seperti batu. Kamu telah menjadikan ketidakpastian sebagai taman bermainmu. Sementara yang lain menunggu cuaca cerah untuk bergerak, kamu berjalan di tengah hujan, menyanyikan lagu yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah tersesat dan memilih untuk terus melangkah. Mereka tak bisa memahami kenapa kamu tidak panik. Kenapa kamu tidak lari saat segala sesuatu tampak tak menentu. Tapi bagaimana bisa kamu panik jika kamu sudah berkali-kali jatuh dan selalu bisa bangkit kembali? Kamu telah melalui cukup banyak badai hingga kamu tahu kekacauan bukanlah ancaman. Ia adalah panggung, dan kamu telah menjadi maestro yang menari di atasnya. Setiap kegagalan yang mereka kira akan menghancurkanmu, justru kamu ubah menjadi pelajaran yang memperkuatmu. Setiap rencana yang tidak berjalan sesuai harapan,
kamu sulap menjadi peluang baru yang tidak pernah mereka lihat. Dan itu membuat mereka tercengang, karena mereka tidak mengerti bagaimana seseorang bisa begitu tenang dalam keadaan yang terlihat begitu rumit. Tapi mereka tak tahu satu hal, ketenanganmu bukan datang dari luar. Ia berasal dari dalam. Dari kepercayaan bahwa tidak peduli seberapa kacau hidup ini, kamu akan tetap bisa menemukan arah, karena kamu tak menunggu dunia untuk memandumu. Kamu sudah menemukan kompas itu di dalam hatimu sendiri. Kamu tidak butuh semua berjalan sempurna. Karena kamu tahu, keindahan hidup justru seringkali lahir dari ketidakteraturan. Dan keberhasilan sejati bukan soal seberapa lurus jalurmu, tapi seberapa sering kamu tersesat dan tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan. Inilah yang membedakanmu dari mereka. Mereka butuh kepastian untuk tenang. Kamu hanya butuh keyakinan. Dan keyakinan itu, yang kamu peluk erat di tengah gemuruh dunia, adalah kekuatan yang membuatmu terus bergerak, meski semua tampak kacau. Kamu telah menguasai kekacauan, bukan dengan menghindarinya, tapi dengan berdansa di dalamnya dan menjadikannya milikmu. Bagian 6. Kamu tak pernah cocok dengan kotak mereka, dan itu membuat mereka takut. Mereka senang memberi nama. Mereka nyaman dengan label. Mereka menciptakan kotak-kotak yang rapi agar dunia terasa bisa dikendalikan. Ada kotak untuk yang dianggap normal. Ada kotak untuk yang dianggap berhasil. Ada kotak untuk yang harus diam, tunduk, dan mengikuti arus. Tapi kamu tak pernah cocok di salah satu dari semua itu. Mereka mencoba menaruhmu dalam kotak dengan tulisan pemula. Tapi kamu bergerak terlalu cepat. Mereka ingin menempatkanmu dalam kotak biasa-biasa saja. Tapi kamu bersinar bahkan saat diam. Lalu mereka mencoba memberi label aneh, karena kamu tak berjalan di jalan yang sama seperti mereka. Namun semua itu gagal, karena kamu bukan diciptakan untuk dipetakan. Kamu adalah wilayah liar yang tidak bisa ditaklukkan oleh peta manapun. Dan itu membuat mereka takut. Bukan karena kamu mengancam mereka secara langsung, tapi karena keberadaanmu sendiri adalah ancaman bagi tatanan yang telah mereka yakini sepanjang hidup. Kamu adalah bukti nyata bahwa hidup bisa dijalani tanpa mengikuti jalur yang mereka anggap aman. Bahwa sukses bisa dicapai tanpa harus tunduk pada pola. Mereka terbiasa hidup dalam garis. Dan kamu datang membawa lingkaran, spiral, dan jalan yang membingungkan mereka. Mereka terbiasa dengan warna yang telah ditentukan. Kamu hadir membawa pelangi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan yang lebih menakutkan bagi mereka adalah kenyataan bahwa kamu tidak berusaha menonjol. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak menolak sistem karena ingin melawan. Kamu hanya tahu bahwa sistem itu tak pernah benar-benar mengenal jiwamu. Kamu tak berteriak untuk dikenal. Kamu tak memaksa untuk diterima. Kamu hanya hadir, apa adanya. Dan justru itulah yang membuat mereka tak bisa berhenti memperhatikanmu. Kamu membuat mereka bertanya, kalau dia bisa hidup seperti itu, kenapa aku tidak? Dan pertanyaan itu adalah awal dari kegelisahan mereka. Karena selama ini mereka bersembunyi di balik kenyamanan. Dan kamu adalah undangan hidup yang berani, tanpa peta, tanpa kota, tanpa topeng. Kamu membuktikan bahwa tidak semua orang harus mengikuti alur, bahwa tidak semua orang harus cocok dengan kerumunan, dan bahwa menjadi berbeda bukanlah kelemahan, tapi kekuatan yang membebaskan. Jadi, jika selama ini kamu merasa tidak pas, merasa seperti tak pernah cocok, merasa seperti terlalu lain untuk diterima, ketahuilah, itu bukan kutukan. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk hidup sebagai dirimu sendiri, sepenuhnya, jujur, dan tanpa kompromi. Karena dunia ini sudah terlalu penuh dengan salinan. Dan kamu, ya kamu, adalah satu dari sedikit yang asli. Teruslah menjadi sosok yang tak bisa didefinisikan. Karena keberadaanmu sendiri adalah cahaya. Cahaya yang tidak bisa dimasukkan dalam kotak, tapi bisa menghangatkan dan membangkitkan mereka yang berani melihatnya. Bagian 7. Mereka mendukungmu
dan membencimu di saat yang sama. Ada sesuatu yang membingungkan tentang caramu berjalan. Bukan hanya bagi mereka, tapi bahkan bagi perasaan mereka sendiri. Karena setiap kali mereka melihatmu, mereka terjebak dalam kontradiksi yang tak bisa mereka hindari. Mereka ingin kamu berhasil, dan dalam waktu yang sama, mereka juga ingin kamu gagal. Mengapa? Karena keberhasilanmu menyentuh titik rapuh dalam diri mereka. Titik di mana mimpi mereka yang terkubur masih sesekali berteriak minta dihidupkan. Titik di mana mereka sadar, kamu sedang melakukan semua hal yang dulu mereka inginkan, tapi tak pernah punya cukup keberanian untuk mencoba. Kamu bangkit, kamu bergerak, kamu menantang arah. Dan itu membuat mereka terpaku, terkagum-kagum, dan juga terluka. Setiap kemenanganmu adalah cahaya yang menyoroti bayang-bayang keraguan mereka sendiri. Setiap langkah beranimu adalah cambukan halus yang membuat mereka sadar betapa banyak kesempatan yang telah mereka lewatkan karena takut. Mereka mendukungmu karena kamu mewakili harapan yang masih mereka simpan diam-diam. Kamu menjadi lambang bahwa masih mungkin untuk melawan arus dan menang. Kamu adalah bukti hidup bahwa mungkin, hanya mungkin, jalan yang belum pernah dicoba adalah jalan menuju keutuhan. Tapi mereka juga diam-diam berharap kamu tersandung. Karena jika kamu jatuh, mereka bisa bernapas lega dan berkata, "Tuh kan, memang tidak bisa seenaknya melawan sistem." Itu bukan karena mereka jahat. Bukan karena mereka benar-benar ingin kamu gagal. Tapi karena hatinya belum sembuh dari luka penyesalan. Dan setiap kali kamu melompat tinggi, penyesalan itu terasa semakin berat di dalam dada mereka. Namun kamu tidak hidup untuk membuktikan apapun pada mereka. Kamu tidak berlari untuk membalas atau membanggakan. Kamu bergerak karena jiwamu tahu. Diam berarti mati pelan-pelan, sementara bergerak, walau terjatuh, adalah cara terbaik untuk hidup sepenuhnya. Kamu tidak bisa mengubah bagaimana mereka memandangmu. Dan kamu tidak harus. Karena dukungan mereka bukan bahan bakarmu. Dan kebencian mereka bukan penghalangmu. Yang penting adalah kamu tetap berjalan. Tetap menulis kisahmu, walau sebagian dari mereka berharap kamu berhenti di tengah cerita. Tapi kamu bukan karakter figuran dalam hidupmu sendiri. Kamu adalah tokoh utama yang tahu bahwa jalan ini penuh duri, namun tetap dipilih karena hati ini sudah lelah hidup dalam kebisuan. Biarlah mereka mendukungmu dalam diam dan membencimu dalam pelukan senyum palsu. Karena kamu tahu, mereka bukan benar-benar melawanmu. Mereka sedang melawan bayangan diri mereka sendiri. Diri Puasi Di, yang selalu berkata, "Seandainya aku seberani itu." Dan jika suatu hari, karena cahayamu, ada satu dari mereka yang mulai berani melangkah, maka perjuanganmu tak pernah sia-sia. Karena kamu bukan hanya berjalan untuk dirimu, tapi juga membuka jalan bagi mereka yang diam-diam ingin bebas seperti dirimu. Jadi teruslah maju, dengan cinta, dengan tenang, dan dengan kepala tegak. Karena meski mereka mendukung dan membencimu di saat yang sama, kamu tetap akan menjadi alasan mereka mulai bertanya, "Apakah aku juga bisa seperti itu?" Dan saat pertanyaan itu muncul, cahaya telah bekerja, harapan telah menyusup, dan kamu sudah menjadi lebih dari sekadar manusia. Kamu telah menjadi inspirasi. Kini kamu tahu mengapa mereka terus menatapmu, mengapa mereka tak bisa berhenti bertanya-tanya siapa kamu, dan bagaimana mungkin kamu sampai di titik ini tanpa mengikuti jalur mereka. Karena kamu bukan hanya berbeda, kamu membuktikan bahwa berbeda itu sah. Kamu bukan hanya kuat, kamu adalah bukti bahwa kekuatan bisa lahir dari luka terdalam. Kamu bukan hanya berhasil, kamu adalah pengingat bahwa keberhasilan tidak punya satu bentuk, satu suara, atau satu jalan. Kamu adalah ketidakterdugaan yang membangunkan mereka dari tidur panjang. Kamu adalah jawaban yang tak bisa mereka terima. Karena keberadaanmu saja sudah cukup untuk membuat mereka mempertanyakan seluruh hidup yang telah mereka bangun di atas rasa takut. Jangan berhenti. Jangan ragu. Karena jalanmu mungkin sepi, tapi setiap langkahmu sedang membuka pintu bagi orang lain yang masih mencari jalannya sendiri.
Kamu sedang menyalakan cahaya bagi jiwa-jiwa yang ingin bebas, yang ingin jujur, yang ingin hidup sebagai dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa kotak, tanpa rasa malu. Dan ingatlah, kamu tidak sendirian. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, maka ini adalah panggilan. Panggilan untuk hidup lebih dalam, lebih berani, lebih setia pada suara hatimu. Tekan tombol suka, berlanggananlah sekarang. Aktifkan lonceng notifikasi. Dan tulislah di komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini sepenuhnya. Bagikan ini kepada mereka yang kamu tahu sedang kehilangan arah, karena bisa jadi kata-kata ini adalah pintu keluar yang mereka tunggu selama ini. Kamu tidak hanya terpilih, kamu diciptakan untuk mengubah arah angin. Dan angin itu sedang bergerak sekarang bersamamu.